Selamat pagi anak-anak terkasih, salam sehat buat kita seluruhnya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Janes Sihotam di video pembelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 6 karya Roh Kudus dalam hidup menggereja, panca tugas gereja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nantinya kamu mampu menjelaskan arti panca tugas gereja. Dan yang kedua, kamu mampu menjelaskan contoh dari panca tugas gereja. Anak-anakku yang terkasih, hari yang lalu Bapak sudah menjelaskan bahwa kegiatan hidup menggereja berarti memberikan diri dengan sepenuh hati sebagai umat Allah untuk meneladani hidup jemaat perdana dalam hal liturgia. Kemudian komunio, kerigma, diakonia, dan martiria. Nah, kehidupan menggereja jemaat perdana menjadi cikal bakal 5 tugas gereja. Dan hal ini dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, anak yang terkasih, panca artinya 5. Jadi ada 5 tugas gereja dalam gereja Katolik. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari masing-masing panca tugas gereja. Mari kita ikuti dengan baik. Tugas yang pertama adalah pewartaan atau disebut juga dengan kerigma. Kerigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti karya pewartaan kabar gembira. Dalam hal ini anak-anakku, kita ikut serta membawa kabar gembira Allah yang telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus, putranya yang terkasih. Melalui bidang karya ini diharapkan dapat membantu umat untuk mendalami kebenaran firman Allah, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup bersama berdasarkan Injil, dan mengusahakan pengenalan yang semakin mendalam akan pokok iman Kristiani supaya tidak mudah goyah dan tetap setia pada Yesus Kristus. Nah, beberapa karya yang termasuk dalam bidang ini misalnya pendalaman iman, kemudian katekesi para calon baptis, dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Ingat ya anak-anak, ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, yaitu yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen tobat, yang ketiga sakramen ekaristi, yang keempat sakramen krisma, yang kelima sakramen perkawinan, yang keenam sakramen imamat, dan yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Perlu kita ketahui bersama bahwa katekesi artinya pengajaran iman. Nah, anak-anak yang terkasih, tugas gereja yang kedua adalah liturgi atau disebut juga dengan liturgia, yang berarti kita ikut serta dalam perayaan ibadah resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Ini berarti kita mengamalkan 3 tugas pokok Kristus, yakni sebagai imam, guru, dan raja. Dalam kehidupan bergereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat hidup beriman. Anak-anakku yang terkasih, hal ini dinyatakan dengan doa, simbol, lambang-lambang, dan dalam kebersamaan umat ya. Nah, contoh peran kita dalam bidang ini diwujudkan dalam memimpin perayaan liturgis seperti memimpin ibadat sabda atau doa bersama ya, atau menjadi lektor, yakni orang yang membacakan kitab suci, atau menjadi pemazmur, atau menjadi organis yang menjadi pemain piano atau organ di dalam gereja, atau menjadi mesdinar, yakni putra-putri yang bertugas membantu imam di altar, atau menjadi anggota paduan suara dan penghias altar. Nah, tugas yang ketiga yakni persekutuan atau disebut juga dengan koinonia, yang berarti kita ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya.
Sebagai umat beriman, kita dipanggil dalam mempersatukan erat dengan Allah Bapa dan sesama manusia melalui Yesus Kristus Putranya dalam kuasa Roh Kudus. Melalui bidang karya ini dapat menjadi sarana untuk membentuk jemaat yang berpusat dan menempatkan kehadiran Kristus. Nah, contoh sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdoa bersama di dalam keluarga, berdoa bersama umat di lingkungan ataupun rumah umat secara bergiliran, atau merayakan misa syukuran atau kemalangan atau duka di rumah. Nah, tugas yang keempat yakni pelayanan. Ini disebut juga dengan diakonia, yang berarti kita ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif. Karya karitatif itu artinya karya cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan yang tersingkir ya. Nah, melalui bidang ini anak-anakku, umat beriman menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka masing-masing akan kesejahteraan sesamanya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama yang lain demi kepentingan seluruh jemaat. Dalam hal ini, sebagai umat beriman, kita dapat berbagi kasih kepada korban bencana, anak yatim piatu, kunjungan sosial, atau mendoakan orang sakit, dan lain sebagainya sebagai wujud kasih dalam empati dan simpati terhadap situasi yang dialami oleh sesama kita. Nah, anak-anak yang terkasih, tugas yang terakhir atau tugas yang kelima yakni kesaksian. Hal ini juga disebut juga dengan martiria, yang berarti kita ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Melalui bidang karya ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi, garam, dan terang di tengah masyarakat sekitarnya, sehingga mereka semua atau kita disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maksudnya di sini, dengan perbuatan baik kita, banyak orang akan terpanggil menjadi pengikut Kristus. Anak-anakku, dalam hal ini kita dapat menunjukkan kepada sesama bahwa kita adalah pengikut Kristus yang menebarkan perbuatan kasih lewat perkataan dan perbuatan nyata kita, seperti membagikan firman Tuhan lewat media sosial, menegur secara sopan ketika teman kita berbuat salah, mengajak teman kita pergi ke sekolah minggu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi merupakan 5 atau panca tugas gereja yang merupakan bagian dari hidup menggereja umat beriman. Nah, semoga dengan mempelajari 5 atau panca tugas gereja ini, maka kita seluruhnya dapat berperan aktif dalam kegiatan hidup menggereja, agar Roh Kudus bekerja dalam diri kita sebagai pelayan Tuhan yang murah hati. Baiklah anak-anak yang terkasih, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Shalom dan salam sehat.